Bacaan Alkitab diambil dari kitab Ayub 28 ayat 12 sampai Ayub 29 ayat 10. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu, dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini dengan tema memuji Allah dengan memelihara ciptaannya. Sebagai nas yang mendasari renungan hari ini dari Mazmur 104 ayat 24 yang demikian tertulis. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Di dalam ilmu teologi dikenal istilah antroposentrisme yang artinya segala masalah teologi menggunakan pengalaman manusia sebagai titik tolak dan pegangan untuk langkah berikutnya. Teologi yang bersifat antroposentris ditemukan juga di dalam kekristenan, mulai dari konsep bahwa manusia ada di atas semua ciptaannya, sampai dengan Allah menyelamatkan manusia saja. Apakah hal ini benar? Alkitab menyaksikan bahwa Allah tidak hanya mengasihi manusia. Mazmur 104 menunjukkan bahwa sejak semula Allah mengasihi
seluruh ciptaannya. Allah menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Kasih dan kebijaksanaan itu juga ditunjukkan melalui pemeliharaan Allah. Kekuasaan ilahi meluas sampai ke samudra. Air yang dulunya menutupi bumi, sekarang menuju ke tempatnya sendiri karena kuasa Allah. Allah menciptakan dan menata segala sesuatu dengan sangat baik. Kesadaran akan kasih Allah seharusnya lah memotivasi kita untuk melakukan kasih. Kasih Allah kepada ciptaan menjadi teladan dan dasar bagi kita dalam bertindak terhadap sesama manusia dan ciptaan. Pujian kita di atas merupakan kasih dan kebijaksanaan Allah yang membentuk semesta. Sepatutnya lah kita nyatakan dalam sikap terhadap seluruh ciptaan. Kita belajar untuk mengasihi seluruh ciptaannya. Kita mewujudkan pujian kita kepada Allah dengan menjaga dan mengelola secara baik lingkungan dan alam sekitar kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih. Pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang agung ya Bapa. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Melalui firman-Mu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, dengan kerendahan hati kami bersujud memohon kepada-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk pergumulan yang ada di tiap-tiap keluarga yang mereka hadapi. Tuhan yang merencanakan segala sesuatu yang baik untuk setiap keluarga. Bimbinglah kami agar kami kuat melewati pencobaan di masa pandemi ini. Kami dapat menghadapi dengan hati yang tenang, sehingga kami bisa berpikir dengan jernih, bijak, agar kami menemukan solusi yang tepat dari pergumulan yang kami hadapi. Ajarkan kami untuk saling tolong-menolong dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala harapan dan cita-cita dari setiap orang. Kami mohon Tuhan mengabulkan cita-cita setiap orang tepat pada waktunya. Berkati setiap usahanya dalam meraihnya, karena Tuhan adalah sumber berkat bagi kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit dan menjalani isoman. Tuhan menolong mereka. Kami percaya akan mujizat-Mu ya Tuhan. Berikanlah kesembuhan bagi mereka. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan semangat terlebih harapan yang baru buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk Gereja Perhubungan 1 dan Tajem Kota Bumi. Tuhan berkati seluruh pelayan gereja, Ibu Pendeta Surati Ambarsari, Penatua Irving. Tuhan berkati dalam kesehatannya ya Tuhan, supaya mendukung pelayanannya sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan jemaat makin dilayani, makin bertumbuh dalam imannya. Ya Tuhan, Engkau berkati seluruh rencana dan kegiatan para pelayan gereja supaya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya
Juga kami berdoa untuk program kerja gereja. Bapa surga, Tuhan berkati semuanya supaya mempunyai dampak yang baik yang bagi masyarakat sekitar gereja dan juga bagi jemaat, supaya mereka saling membantu, saling mengerti, sehingga dampak positif dan kerjasama yang baik antara warga dan jemaat bisa berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kegiatan PHBG. Tuhan berkati setiap acara dan programnya, sehingga akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, bisa menjangkau kebutuhan jemaatnya, makin dilayani, dan apa yang menjadi persoalan jemaat akan bisa ditampung, bisa dilayani dengan baik. Bapa dalam surga, juga kami berdoa untuk gereja, kegiatan ibadah onsite dan online. Kiranya Tuhan memberkati segala perangkatnya, segala petugas-petugasnya, majelis dan para pekerjanya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, aman. Tuhan memberkati sehingga bisa mempunyai dampak yang baik. Jemaat makin bertumbuh, banyak jiwa-jiwa yang dilayani, banyak jiwa-jiwa yang tergugah untuk mengikuti Yesus. Bapa surga, inilah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami berdoa juga pada kesempatan saat ini mendoakan pemerintah bangsa kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai pemerintah dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dalam lingkup kecil. Engkau senantiasa memberikan hati yang benar-benar rela untuk melayani bagi para pemegang pemerintahan di negeri ini, sehingga dapat melayani masyarakat bangsa negara kami dengan baik, dengan ketulusan, dengan niat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kami juga berdoa untuk keadilan di negeri ini untuk dapat terwujud, dapat dirasakan untuk masyarakat pada semua lapisan, semua tingkatan di berbagai daerah, tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Kami berdoa juga untuk kami semua yang masih dalam masa pandemi, kiranya program pemerintah dalam memberikan vaksinasi bagi seluruh rakyat dapat segera terwujud, sehingga kondisi pandemi ini dapat segera berakhir dan kami dapat dipulihkan di dalam kehidupan kesehatan yang lebih baik, untuk kami dapat menjalani kehidupan dengan normal sebagaimana sebelumnya. Kami serahkan permohonan doa ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin.